Ya, jadi bacaan dengung itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain yang dengung itu, rumus dasarnya adalah dibaca 50-50. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan bacaan 50-50? Ya, kalau bahasa gampangnya sekarang itu adalah 50-50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran, santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran ilmu tajwid sederhana kita. Seperti biasanya, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan berikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini, kami terus masih melanjutkan pendalaman tentang nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, jadi kajian kita itu selamanya adalah huruf hijaiyah. Nah, kita kembali ke rumus dasar kita atau kata kunci yang harus selalu kita ingat pada saat membaca Al-Quran. Saya ingin mengulangi kembali supaya tidak lupa, yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka bacanya cuma dua. Ya, bacanya cuma dua, yaitu semuanya dibaca dengung kecuali alif, ha, kho, ain, ghain, ha, lam, dan ra. Ini harus terus diingat agar pada saat kita membaca Al-Quran bisa membedakan yang mana dengung, kemudian yang mana tidak dengung. Mari kita lanjut. Jadi gambaran singkatnya itu seperti ini ya. Saya gambarkan lebih singkat supaya lebih mudah dipahami. Huruf hijaiyah ini ya. Kemudian kita keluarkan yang tidak dengung atau kecualinya tadi ya. Yang tidak dengung itu adalah alif, ha, kho, ain, ghain, ha, lam, dan ra. Nah, tersisa huruf setelah kita keluarkan huruf yang tidak dengung ini, yang tersisa adalah ba, ta, fa, ja, kemudian dal, zal, zai, sin, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ini adalah dengung, tapi timbul pertanyaan kemudian adalah, bagaimana membacanya dengan dengung? Ya, karena kadang-kadang kita masih bingung cara bacanya ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang dengung. Tapi yang harus selalu diingat itu adalah huruf yang tidak dengung, karena itu yang sedikit jumlahnya, cuman ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang harus diingat. Nah, kita kembali. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara membacanya kalau kita katakan baca dengung, ya, supaya tidak salah baca. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi selalu kita tulis alif, ha, kho, ain, ghain, ha, lam, dan ra supaya kita ingat bahwa inilah yang tidak dengung. Nah, jadi dikatakan di sini jika nun sukun bertemu selain alif, ha ini, alif dan teman-temannya ini, maka dibaca dengung. Rumus bacanya adalah 50-50. Ya, saya katakan 50-50. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan rumus bacanya 50-50. Ya, jadi bacaan dengung itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain yang dengung itu, rumus dasarnya adalah dibaca 50-50. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan bacaan 50-50?
Ya, kalau bahasa gampangnya sekarang itu adalah 50-50 ya. Ya, mari kita lanjut supaya lebih paham contohnya. Nah, kita selalu tulis yang tidak dengung itu adalah yang 8 huruf ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 huruf ini. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan 50-50 kalau ketemu dengan yang dengung? Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta ya. Jadi ta ini adalah huruf yang dengung. Kita gampang melihatnya. Di sini tidak ada huruf ta, berarti ta itu adalah huruf dengung. Contoh, anta. Ya, ingat ada nun sukun ya. Nun sukun ya, rumusnya bertemu huruf apa? Itu yang selalu kita tanya. Bertemu huruf apa? Kemudian kita tanya lagi, kalau sudah ketemu itu hurufnya, maka kita tanya lagi, apakah dia dengung atau tidak dengung? Nah, ini bertemu dengan huruf ta. Ta ini kita lihat tidak termasuk yang tidak dengung, berarti dengung. Anta. Nah, pertanyaannya bagaimana yang dimaksud dengan 50-50? Nah, ini maksudnya. Jadi 50 bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Ya, saya ulangi. 50 untuk bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Kemudian 50 untuk bunyi huruf yang diajak bertemu. Ya, saya ulangi supaya paham. 50 untuk bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Ya. Apa itu bunyi nun sukun atau tanwinnya? Ingat rumus dasarnya, bunyi aslinya itu adalah n, ya, an, ya. Contohnya di sini anta, an. Nah, sekarang bunyi taknya yang 50 itu kita gabung kepada bunyi n-nya, berarti anta. Nah, itu maksudnya 50-50. Anta, bukan anta atau ya, tapi anta. Kita kolaborasi ya, kita gabungkan 50 bunyi nun sukunnya atau bunyi n-nya, 50 bunyi taknya. Itu yang dimaksud dengan 50-50. Anta. Nah, kita sambung wa antum tutla. Nah, kita lihat lagi ada nun sukun ya. Nun sukun ketemu huruf ta. Di sini tidak ada ta, berarti dengung. 50-50. Wa antum tutla. 50 bunyi n-nya, 50 bunyi ta-nya. Kita sambung contoh berikutnya supaya lebih paham. Wa man tatawwa'a. Wa man tatawwa'a. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ta yang dengung ya. Di sini kuncinya, ingat yang 8 huruf itu. Wa man tatawwa'a, 50 bunyi n-nya, 50 bunyi ta-nya, kita gabung. Wa man tatawwa'a. Contoh berikutnya, wa antaqulu. Ada nun sukun ya, meskipun tidak ada tandanya, tapi ini berarti nun sukun. Nun sukun bertemu huruf ta. Bikin 50-50, bunyi n-nya 50, bunyi ta-nya 50, seperti contoh yang di depan tadi. Wa antaqulu. Terus contoh berikutnya, au aknantum. Ada nun sukun ya, nun sukun bertemu huruf ta. 50-50, 50 bunyi n-nya, 50 bunyi ta-nya. Au aknantum. Nah, kita contoh berikutnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, jannatin ada tanwin. Ya, rumusnya kembali bertemu huruf apa? Bertemu huruf ta. Kemudian kita lihat lagi, ta ini tidak masuk yang 8 huruf ini, berarti dengung. Nah, kita kembali lagi ke rumus berikutnya. Cara bacanya rumusnya adalah 50 bunyi nun sukun atau tanwinnya ya, berarti bunyi n-nya. 50 bunyi n-nya, jannatin, tin ya, n. Kemudian 50 huruf yang diajak bertemu, ta ya. Jannatin ta.
jannatin ta, ya ingat ya, jannatin tajri min tahtiha, ya ada lagi nun sukun, 50 bunyi n-nya, 50 bunyi ta-nya, min tahtiha. Ya, kita sambung berikutnya. Bil unsa. Nah, ada nun sukun. Nun sukun ini bertemu huruf sa. Ingat rumusnya, sa tidak masuk dalam yang 8 huruf yang tidak dengung. Berarti huruf sa itu adalah dengung. Rumus berikutnya adalah 50 bunyi n-nya atau bunyi nun sukunnya atau tanwinnya, ya. Ingat, rumus dasarnya itu bunyinya nun sukun atau tanwin itu adalah berbunyi n. Bikin n-nya 50, bikin sa-nya 50. Bil unsa, ya. Bil unsa. Contoh berikutnya, wa kuntum, ini ada nun sukunnya tak dengan ketemu tak. Wa kuntum azwajan salasa, ya, azwajan salasa. Ada tanwin, ada tanwin, kemudian tanwin ini bertemu huruf apa? Ya, jangan salah, jangan mengatakan bertemu huruf alif, karena alifnya ini tidak dibaca. Tanwin bertemu huruf sa, ya. Rumusnya lihat, sa ini apakah masuk yang dengung atau tidak dengung. Tinggal ingat, yang tidak dengung itu 8 huruf. Saya ulangi kembali, alif, ha, kho, ain, ghain, ha, lam, dan ra. Berarti sa ini adalah dengung. Bikin 50-50, bunyi n-nya, bunyi tanwinnya atau nun sukunnya 50, kemudian bunyi huruf yang diajak bertemu itu 50, yaitu huruf sa. Sa. Azwajan, jan n-nya kita gabung ke bunyi sa-nya, azwajan salasa, ya, azwajan salasa. Kita lihat contoh berikutnya, khalaqaz zakara wal unsa. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. 50-50, n-nya 50, sa-nya 50. Wal unsa. Sambung berikutnya, mislu hazzil unsayain. Nun sukunnya bertemu huruf sa. Rumusnya 50 bunyi n-nya, 50 bunyi yang diajak bertemu, hazzil unsayain. Kita sambung satu contoh, numatti'uhum qalilan tsumma tarru. Ya, ada qalilan, ya, tanwinnya bertemu dengan huruf sa yang dengung. Ingat, 50 n-nya, 50 sa-nya. Qalilan summa, ya, qalilan summa natarruhum. Ya, demikian insyaallah kita akan sambung pada video berikutnya contoh-contoh yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.